Jepara terkenal lewat lautnya yang luas dan ukiran kayu yang mendunia. Namun di balik kemasyhuran itu tersimpan sebuah kisah lama yang tidak banyak diketahui orang. Di sudut desa bernama Mantingan, berdiri kokoh bangunan tua yang lahir dari sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, serta pengorbanan. Konon dari tempat inilah jejak awal tradisi ukiran Jepara berkembang, sebuah warisan seni yang kelak mengharumkan nama kota ini hingga ke berbagai penjuru dunia. Inilah Masjid Mantingan, yang juga dikenal sebagai Masjid Astana Sultan Hadlirin, salah satu peninggalan sejarah penting di Jepara yang menyimpan cerita panjang tentang masa lalu. Masjid Mantingan berdiri sejak masa kejayaan Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam terbesar di pesisir utara Jawa pada abad ke-16. Pembangunannya diprakarsai oleh seorang tokoh perempuan yang berpengaruh dalam sejarah Jepara, Ratu Kalinyamat. Masjid ini rampung pada tahun 1559, menjadi penanda kuat jejak Islam dan kekuasaan Demak di wilayah pesisir Jawa. Namun di balik nama besar Ratu Kalinyamat, tersimpan kisah seorang putri kerajaan yang bernama asli Retno Kencono ini. Ia adalah putri dari Sultan Trenggono, penguasa Kesultanan Demak yang memerintah antara tahun 1521 hingga 1546. Dari garis keturunan inilah Retno Kencono mewarisi peran penting dalam sejarah politik, budaya, dan spiritual di tanah Jepara. Masjid ini kan buatan dari salah satu tokoh putri yang namanya Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Setelah nikah antara Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin itu kan belum punya bangunan yang indah. Kemudian setelah menikah itulah atas tresnanya kepada si istrinya itu masjid itu adalah dipersembahkan oleh itu. Mahakarya Sang Ratu tak hanya lahir dari duka yang mendalam, namun juga menjadi simbol harmoni di antara beragam keyakinan. Masjid Mantingan tak sekadar tempat ibadah, melainkan sebagai penanda bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan. Hal itu tercermin dari arsitekturnya. Di dinding masjid terpasang 51 panel relief dari batu putih, ukiran yang unik dan penuh makna. Motif-motifnya memperlihatkan pertemuan berbagai pengaruh budaya, Islam, Hindu, hingga tradisi Tionghoa. Selama lebih dari 5 adat, relief-relief itu seakan menjadi saksi bisu. Peninggalan yang memang dibangun oleh namanya tadi Ciwiwan, berkarya membuat masjid antara Ratu Kalinyamat bersama Raden Thoyib dan Sultan Hadirin. Raden Thoyib ya Sultan Hadirin. Batu bata yang ada di sini ada perubahan 2 kali, yang pada waktu itu adalah masih dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Kenapa kok begitu? Iya, karena pada waktu itu kan agama Hindu dan Buddha masih ada di Jepara. Tentunya kan di Indonesia ini kemudian itu. Saat bulan Ramadan tiba, denyut spiritual Masjid Mantingan terasa semakin kuat. Masjid tua ini menjadi pusat aktivitas ibadah bagi warga sekitar, sekaligus tujuan para peziarah yang datang untuk berdoa di makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin yang berada di dalam kompleks yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melaksanakan sholat tarawih di bawah naungan atap tajuk Tumpang Tiga pun memberikan pengalaman spiritual yang intim, seolah membawa setiap orang yang beribadah di sana kembali menyusuri jejak sejarah, merasakan kedalaman iman yang telah hidup di tempat ini selama berabad-abad. Kini Masjid Mantingan tak hanya sekadar cagar budaya.
Kisahnya terus bergaung kepada siapa saja yang datang, bukan dengan paksaan, melainkan dengan cara yang begitu anggun, melalui keindahan seni, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap budaya yang telah lebih dulu hidup di tengah masyarakat.